Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rina Dewi Ofiliana dengan nomor induk mahasiswa 17 10 11 2106 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, jurusan S1 Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian yang akan saya ambil, di mana penelitian saya berjudul Pengaruh struktur kepemilikan saham dan ukuran perusahaan terhadap corporate social responsibility dengan studi pada perusahaan manufaktur pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Terdapat 4 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan kali ini. Yang pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dan yang terakhir, manfaat penelitian. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Pada sekarang ini, tingkat kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan sosial di sekitar mereka semakin meningkat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, maka masyarakat akan melakukan berbagai hal untuk menjaga serta memperbaiki kondisi lingkungan mereka agar tidak terganggu. Tanpa terkecuali, masyarakat juga akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang didirikan di sekitar lingkungan masyarakat. Karena masyarakat menginginkan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya agar lingkungan di sekitar perusahaan tidak terganggu. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak menjalankan CSR dengan baik. Seperti halnya pada kasus PT Ciwi Kimia di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada awal tahun 2014, masyarakat di sekitar pabrik Ciwi Kimia mulai resah akibat pencemaran dan juga kerusakan sungai yang terjadi. Pencemaran ini diakibatkan karena adanya pembuangan limbah cair yang melebihi ambang baku mutu serta ditemukannya pula zat amonia yang cukup tinggi pada hilir outlet PT Ciwi Kimia. Pencemaran ini mengakibatkan bau yang tidak sedap serta menyebabkan masyarakat sekitar perusahaan mengalami gagal panen ikan. Pada kasus ini, terbukti bahwa PT Ciwi Kimia tidak melaksanakan CSR dengan baik. Padahal, seharusnya CSR itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Di sini, CSR merupakan inti dari etika bisnis, bahwa sebuah perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham atau shareholder, tetapi perusahaan ini juga memiliki kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan atau stakeholder. Dan kepentingan-kepentingan lain ini mencakup kepentingan lingkungan dan kepentingan sosial. Ketetapan dan ketentuan mengenai CSR ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana pemerintah mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan lain yang berkaitan dengan CSR yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Di dalam PSAK nomor 1 2013 juga menyatakan bahwa perusahaan dapat menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah yang pelaporannya dilakukan secara terpisah dari laporan keuangan.
Bagi industri, yang faktor lingkungan hidup memegang peranan penting bagi keberlangsungan usahanya, serta industri yang menganggap pegawai dan masyarakat sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peran penting, pelaporan tambahan ini sangatlah penting keberadaannya. Karena perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR tidak hanya menguntungkan perusahaannya saja, tetapi juga dapat menguntungkan masyarakat dan pemerintah. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi CSR. Namun pada penelitian saya hanya akan mengangkat 2 faktor yang mempengaruhi CSR. Yang pertama, kepemilikan saham, di mana pada umumnya struktur kepemilikan saham ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Sedangkan kepemilikan manajerial itu adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Dan kepemilikan publik adalah proporsi atau jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Nah, struktur kepemilikan ini memiliki peranan yang cukup penting di dalam mempengaruhi perusahaan memenuhi CSR-nya. Karena perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham, dan salah satu keinginan dari pemegang saham yaitu menginginkan agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham saja, namun juga untuk kepentingan lingkungan. Selanjutnya, faktor kedua yang saya ambil ialah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan ke dalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang, dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan. Apabila semakin besar ukuran perusahaan, maka kapasitas produksinya juga semakin besar, sehingga menimbulkan limbah dengan kapasitas yang lebih banyak pula, dan risiko akibat dari kegiatan operasional perusahaan kemungkinan akan meningkat. Maka di sini tingkat pertanggungjawaban perusahaan juga diharapkan akan semakin tinggi pula. Dari berbagai latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap CSR? Yang kedua, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap CSR? Yang ketiga, apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap CSR? Dan yang terakhir, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap CSR? Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap CSR. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap CSR. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan publik terhadap CSR. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap CSR. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat dari penelitian yang saya lakukan. Manfaatnya itu saya bagi menjadi 3. Ada bagi penulis, bagi perusahaan, dan juga bagi masyarakat. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan dan juga wawasan baru bagi penulis mengenai pengaruh struktur kepemilikan saham dan ukuran perusahaan terhadap CSR. Sedangkan bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya CSR, sehingga diharapkan perusahaan akan lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian bagi masyarakat. Di sini yang dikategorikan sebagai masyarakat adalah akademisi, peneliti lainnya, pelaku pasar, atau shareholder dan stakeholder. Di mana penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan menambah literatur kajian dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan juga sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan investasi pada perusahaan. Sekian dari penjelasan mengenai gambaran umum penelitian yang akan saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Selamat pagi.